Perkenalkan, nama saya Gideon Mayori Fernando. Saya berasal dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas 2B dengan NIM 2005134936. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sastra Melayu. Sastra Melayu adalah sastra yang hidup pada era Melayu tradisional, yaitu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Pada umumnya, sastra Melayu bersifat verbalis. Diyakini ujaran dari mulut ke mulut. Hal ini berdampak dari pemaknaan penerimaan ujaran tersebut. Banyak versi yang lahir karena fenomena ini. Sastra Melayu terbagi ada dua jenis, yaitu sastra Melayu klasik dan sastra Melayu modern. Pembedaan kedua berasal dari segi bahasa yang dipergunakan. Sastra Melayu klasik masih menggunakan bahasa Melayu pasar. Ciri-ciri teks sastra Melayu berdasarkan pengolahan bentuknya. 1. Puisi. Sastra Melayu dalam bentuk puisi yang pertama berbentuk mantra, pantun dan syair, kemudian bermunculan pantun kilat, selokan, tadibun, dan gurindam. Gurindam 12 karya Raja Ali Haji merupakan salah satu gurindam yang terkenal pada zaman sastra Melayu klasik. Yang kedua, prosa. Pada ragam karya sastra prosa sastra Melayu, yang pertama berbentuk cerita-cerita pelipur, lara, dan dongeng-dongeng. Dongeng meliputi legenda, sange, fabel, parabel, mite, dan cerita jenaka atau orang-orang Malang. Ragam karya sastra Melayu ada yang berbentuk hikayat, tambo, cerita berbingkai, dan wiracarita atau cerita panji. Pada cerita dongeng sering isinya mengenal cerita kerajaan dan fantasis. Kadang-kadang cerita tersebut di luar jangkauan akal manusia. Sastra Melayu klasik yang terpengaruhi perkembangan asing. Sastra Melayu klasik dibagi dalam 3 zaman, yaitu zaman sastra Melayu asli, sastra Hindu, dan sastra Islam. Sastra Melayu asli. Sastra Melayu asli adalah suatu golongan cerita yang hidup dan berkembang secara turun-menurun atau cerita rakyat. Cerita ini dapat dianggap sebagai karya sastra taraf atau permulaan. Contohnya adalah mantra, peribahasa, pantun, teka-teki, cerita binatang, cerita asal-usul, cerita jenaka, dan cerita pelipur lara. Sastra Melayu asli terdapat cerita Kancil sebagai cerita binatang dan Pak Pandir sebagai cerita jenaka, dan sangat beragam versi lainnya. Yang B, sastra Hindu. Pengaruh Hindu di Nusantara sudah sejak lama. Menurut ahli sejarah, sastra ini yang menyebarkan agama Hindu di Melayu adalah para Brahmana. Mereka diundang oleh raja untuk meresmikan yang menjadi kesatria. Yang ketiga, sastra Islam. Kemunculan agama Islam untuk yang pertama kalinya di Nusantara sangat mempengaruhi Melayu klasik. Terlihat dari adanya ungkapan atau peribahasa bijak yang kerap kali muncul di khalayak masyarakat. Misalnya, a'andofatu minal iman, artinya kebersihan sebagai dari iman, kecantikan hati lebih baik daripada kecantikan rupa. Kejantanan seseorang tak dapat diukur dengan seberapa banyak botol minum yang ia habiskan. Tak dapat diukur pula dengan beberapa banyak rokok yang ia habiskan. Dan juga tak dapat diukur dengan seberapa banyak dia melakukan hubungan badan. Kejantanan seseorang dapat diukur dengan seberapa kuat dia menghadapi masalah yang perlu penyelesaian dan imannya. Dalam perkembangan sastra Melayu klasik yang terpengaruhi budaya Arab dikenal sebagai istilah pegon. Pegon merupakan perpaduan bahasa Arab dengan bahasa Jawa yang memiliki ciri khas yang telah menyimpang dari bahasa baku, yaitu terdapat
larik-larik terjemahan atau interpretasi tentang bahasa Arab. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam memahami ajaran Al-Quran dan hadis. B. Pembagian sastra lama berdasarkan bentuknya. Prosa lama. 1. Dongeng. Dongeng adalah prosa cerita yang isinya banyak khayalan saja, hanya ada dalam fantasi pengarang. Dongeng dibedakan menjadi 1. Fabel. Dongeng tentang kehidupan binatang. Dongeng tentang kehidupan binatang ini dimaksudkan agar menjadi teladan bagi kehidupan manusia pada umumnya. Menurut buku karangan Artoko Dik dan B. Harmanto, yang dimaksud fabel adalah cerita singkat, sering dalam bentuk sajak, yang bersifat didaktis, bertepatan dengan contoh yang konkret. Tumbuh-tumbuhan dan hewan ditampilkan sebagai makhluk yang dapat berpikir, berinteraksi, dan berbicara sebagai manusia. Diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengandung ajaran moral. Yang kedua adalah parabel. Dongeng tentang binatang atau benda-benda lain yang mengandung nilai pendidikan. Binatang atau benda tersebut merupakan perumpamaan atau lambang saja. Peristiwa cerita merupakan kiasan tentang pelajaran kesulitan keagamaan. Yang selanjutnya adalah legenda. Dongeng yang dihubungkan dengan keajaiban alam, terjadinya suatu tempat, dan setengah mengandung unsur sejarah. Yang selanjutnya adalah mite. Dongeng yang berhubungan dengan cerita jin, pri, roh halus, dewa, dan hal yang berhubungan dengan kepercayaan animisme. Yang selanjutnya adalah sange. Dongeng yang mengandung unsur ajaran meskipun tidak seluruhnya berdasarkan sejarah. Menurut buku karangan Hartono Dik dan B. Ramanto, kata sange berasal dari kata Jerman was Wig, yang berarti apa yang diucapkan, cerita-cerita alisan yang intinya instastory terjadi di suatu tempat tertentu pada zaman tertentu. Ada yang menceritakan tentang roh-roh halus, mengenali nilai-nilai sihir, mengenali setan-setan, atau mengenali tokoh-tokoh historis. Selalu ada ketentangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Manusia selalu kalah. Nada dasar tragedis lain daripada dongeng yang biasanya optimis. Yang kedua adalah hikayat. Kata hikayat berasal dari bahasa Arab yang artinya cerita. Hikayat adalah cerita yang panjang yang sebagian isinya mungkin terjadi sungguh-sungguh, tetapi di dalamnya banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal, penuh keajaiban. Dik Artono dan B. Ramanto memberikan definisi hikayat sebagai prosa cerita Melayu lama yang mengisahkan kebesaran atau kepahlawanan orang-orang ternama, para raja atau para orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Kadang mirip cerita sejarah atau bentuk riwayat hidup. Yang ketiga adalah tambo. Tambo adalah cerita sejarah, yaitu cerita tentang kejadian atau asal-usul keturunan raja. Yang keempat adalah wira cerita atau cerita kepahlawanan. Wira cerita adalah cerita yang pelaku utamanya adalah seorang ksatria yang gagah dan berani, pandai berperang, dan selalu memperoleh kemenangan. Jenis-jenis puisi lama. 1. Mantra. Mantra adalah kata-kata yang mengandung hikmat dan kekuatan gaib. Mantra sering diucapkan oleh dukun atau pawang, namun ada juga seseorang awam yang mengucapkannya. Ciri-cirinya: 1. Berirama akhir ABC, ABCD, ABCDE. Yang kedua, bersifat lisan atau sakti atau magis. Yang ketiga, adanya perulangan. Yang keempat, metafora merupakan unsur penting. Yang kelima adalah bersifat esoterik atau bahasa khusus antara pembicara dan lawan bicara, dan misterius. Yang selanjutnya lebih bebas dibandingkan puisi rakyat lain dalam hal suku kata,
baris dan persajakan. Yang kedua adalah bidal. Bidal adalah pepatah atau peribahasa yang sastra. Yang kedua adalah bidal. Bidal adalah pepatah atau peribahasa dalam sastra Melayu lama yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, nasihat, dan sejenisnya, yang termasuk dalam kategori bidal. Yang selanjutnya adalah pantun. Pantun ialah puisi lama yang terikat oleh syarat-syarat tertentu atau jumlah baris, jumlah suku kata, persajakan, dan isi. Ciri-ciri pantun adalah pantun terdiri sejumlah baris yang selalu genap yang merupakan satu kesatuan disebut dengan bait atau ketupat. Yang selanjutnya, sifat baris terdiri dari 4 kata yang dibentuk dari 8 sampai 12 suku kata. Yang selanjutnya, separuh bait pertama merupakan sampiran atau persiapan memasuki isi pantun. Yang selanjutnya, persajakan antara sampiran dan isi selalu perabot. Yang keempat adalah gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang terdiri dari 2 baris 1 bait. Yang keempat adalah gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang terdiri dari 2 baris atau 1 bait. Kedua lariknya merupakan kalimat majemuk yang selalu berhubungan menurut hubungan sebab akibat. Baris pertama merupakan syarat, sedangkan baris kedua merupakan jawaban. Gurindam berisi petua atau nasihat. Gurindam muncul setelah timbul pengaruh kebudayaan Hindu. Yang kelima adalah syair. Kata syair berasal dari bahasa Arab atau syaur, yang artinya persamaan. Syair timbul setelah terjadinya pengaruh kebudayaan Islam. Puisi ini terdiri dari 4 baris bait berisi nasihat, dongeng, dan sebagian besar berisi cerita. Sering hanya menggunakan isi. Ciri-ciri syair: A. Terdiri dari 4 baris. B. Tiap baris terdiri dari 4 sampai 5 kata. C. Persamaan bunyi atau sejak akhir sama dengan sempurna. D. Tidak ada sampiran, keempatnya merupakan isi. D. E. Terdiri dari beberapa bait. Tiap bait berhubungan. F. Biasanya berisi cerita atau bercerita. Yang keenam adalah karima. Ciri-ciri karima: 1. Setiap bait merupakan bagian dari keseluruhan. 2. Bersajak AA dan AAB. Bersifat efektif, memisahkan seorang pelawan. Tidak memiliki sampiran, hanya memiliki isi. Semua baris diawali huruf kapital. Semua baris diakhiri koma, kecuali baris yang keempat diakhiri dengan tanda titik. Yang terakhir mengandung 2 hal yang bertentangan, yaitu rayuan dan perintah. Yang ke-8, slogan. Ciri-ciri slogan: 1. Ditulis 4 baris memakai bentuk pantun atau syair. 2. Namun ada slogan yang ditulis lebih dari 4 baris.